Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana murid-murid kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah. Apakah temannya ada yang tidak hadir atau ada yang sakit? Tidak, Bu, hadir semua, Bu. Ya, bagus sekali. Jadi sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, silakan ketua kelasnya dipimpin doa. Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, baik. Langsung saja kita mulai pelajaran hari ini ya. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai berita. Ada yang belum pernah dengar berita? Ya, mungkin berita di televisi pernah ya. Ya, kalian pasti sering dengar berita di televisi maupun radio. Mungkin juga ada yang membaca berita di koran atau di majalah. Baik, Ibu akan menjelaskannya pengertian berita. Jadi berita adalah laporan suatu peristiwa atau pendapat yang faktual, menarik dan penting. Nah, berita pun ada syarat-syaratnya. Ada yang tahu syarat-syarat dari berita apa? Tidak, Bu. Ya, kalau tidak tahu baik, Ibu akan jelaskan. Syarat-syarat dari berita itu yang pertama adalah merupakan fakta. Jadi, berita yang dibawakan itu harus merupakan fakta atau peristiwa itu harus benar-benar terjadi, bukan karangan belaka. Begitu, paham ya? Ya. Kemudian yang kedua syaratnya adalah terkini, yaitu berita itu baru saja terjadi atau masih hangat-hangatnya. Misalnya kejadiannya itu misalnya tadi pagi atau tadi malam atau kemarin ya. Paham ya? Ya. Kemudian seimbang, yaitu berita itu harus seimbang, tidak boleh memihak pada salah satu pihak. Mereka harus seimbang menyampaikan dengan sebenar-benarnya. Kemudian lengkap, yaitu nanti yang lengkap ini kita akan bahas di unsur-unsur berita ya. Kemudian menarik, jadi berita ini harus menarik, orang-orang tertarik mendengarkan berita yang dibawakan ya. Kemudian sistematis, yaitu berita itu harus tersusun, harus teratur sehingga orang yang mendengarnya itu tidak bingung terhadap berita yang disampaikan ya. Ya, itulah tadi syarat-syarat dari berita. Apa ada yang belum jelas? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Ya, baik. Kalau begitu Ibu lanjutkan ya. Selanjutnya itu unsur-unsur berita. Ada yang tahu unsur-unsur berita? Tidak, Bu. Ya, kalau tidak tahu Ibu jelaskan ya. Unsur-unsur berita itu ada 5W tambah 1H. Yaitu yang pertama W itu what, yaitu apa. Apa di sini yaitu apa, peristiwa apa yang terjadi itu. Kemudian yang kedua itu who, yaitu siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Kemudian selanjutnya why artinya mengapa peristiwa tersebut bisa terjadi. Selanjutnya when itu waktu terjadinya peristiwa itu, kapan peristiwa itu terjadi. Kemudian selanjutnya where itu adalah tempatnya, yaitu di mana peristiwa itu terjadi. Kemudian how, yaitu bagaimana tindak lanjutnya, bagaimana penyelesaian dari peristiwa itu. Paham ya? Paham. Baik, Ibu akan memberikan contoh, misalnya what, misalnya beritanya adalah kecelakaan motor. Maka di sini what artinya what apa yang terjadi, yaitu terjadi kecelakaan motor. Kemudian who, siapa yang terlibat dalam peristiwa itu, yaitu kecelakaan motor. Misalnya Pak Ihwan dan Pak Husen. Kemudian why, mengapa peristiwa itu terjadi. Misalnya peristiwa itu terjadi karena rem motor yang dikendarai oleh Pak Iwan mengalami blong, sehingga ketika dia ingin belok dia tidak bisa mengendalikan kecepatan motornya, sehingga ketika Pak Husen lewat mereka akhirnya baku tabrak.
Kemudian where, when, kapan peristiwa itu terjadi? Misalnya peristiwa terjadi tadi pagi pada tanggal 29 Mei 2021, ketika hujan juga sedang turun lebat ya. Kemudian where, di mana peristiwa itu terjadi? Misalnya di perempatan dekat rumah atau di lorong Tugu Garuda ya. Kemudian how, bagaimana tindak lanjut dari peristiwa tersebut? Misalnya karena Pak Ihwan dan Pak Husen terluka parah sehingga mereka harus dilarikan ke rumah sakit. Ya, seperti itu contohnya ya. Bagaimana, paham? Paham. Ya, bagus. Kalau paham, Ibu akan memberikan kalian tugas ya. Siap. Ya, tugasnya kalian harus mendengarkan berita di televisi, kemudian kalian harus menganalisis unsur-unsur dari berita yang kalian dengarkan. Ya, paham atas tugasnya? Paham. Tugasnya dikumpul minggu depan ya. Atau kalian masih ada yang ingin ditanyakan mengenai tugasnya atau materi hari ini? Tidak ada, Bu. Ya, baik, kalau tidak ada, berhubung waktu sudah habis, maka Ibu cukupkan ya. Ibu mohon maaf apabila ada salah-salah kata ketika Ibu menyampaikan materi, karena Ibu memang hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Baik, Ibu cukupkan untuk hari ini dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.